Halo, selamat pagi. Salam sehat. Saya Dr. Dewa Gede Teguh Krisnamurti, M.Biomed SPPD, dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit Arisanti. Ya, di sini saya akan memberikan informasi seputar hipertensi dan gagal ginjal, di mana pada beberapa tahun belakangan kasus yang kita temukan semakin meningkat, sehingga saya merasa kita semua perlu untuk mengetahui apakah itu hipertensi dan bagaimana perjalanannya nanti dari hipertensi menjadi gagal ginjal, bagaimana obat-obatannya, dan bagaimana cara kita mengatasi hipertensi. Semoga info yang saya berikan dapat bermanfaat dan selamat menikmati. Terima kasih. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui hipertensi itu apa sih sebenarnya. Per definisi, hipertensi merupakan manifestasi dari gangguan keseimbangan hemodinamik pada seseorang, dan di mana penyebabnya itu banyak atau multifaktorial, dan ada lebih dari 10 acuan di setiap negara yang digunakan untuk menentukan kriteria dari hipertensi tersebut. Dan per definisi, hipertensi itu ditegakkan dengan tekanan darah sistol 140, lebih dari 140, dan tekanan darah diastol itu lebih dari 90. Dan gejala yang timbul itu bervariasi, mulai dari sakit kepala, terus ada nyeri di tengkuk, dan sampai kondisi-kondisi yang berat, yaitu penurunan kesadaran. Tapi ada beberapa orang yang datang untuk memeriksakan diri, itu tidak memiliki gejala sama sekali, tapi tekanan darahnya itu tinggi. Untuk bagaimana kita tahu faktor-faktor resiko dari seorang penderita hipertensi? Yang pertama yang kita harus ketahui adalah apakah ada memiliki riwayat hipertensi atau gangguan kardiovaskuler pada pasien atau keluarganya. Apakah ada memiliki riwayat gangguan kolesterol, riwayat kencing manis, kebiasaan merokok, pola makan yang tidak teratur, memiliki riwayat kegemukan, tidak pernah berolahraga, dan bisa berpengaruh juga dari kepribadiannya, di mana gejala-gejala yang dapat timbul itu ada beberapa target organ yang biasanya kita evaluasi. Yang pertama, dari atas kita lihat dari otak dan mata. Dari bagian kepala itu biasanya keluhannya sakit kepala, bisa vertigo, gangguan penglihatan, ya, bisa menyebabkan gangguan tekanan darah sampai nyeri kepala yang teramat sangat. Lalu turun ke bawah ke bagian jantung atau bagian dada, biasanya berdebar, nyeri dada, kadang terasa sesak, bengkak pada kaki, dan kadang-kadang pula pasien datang saat kita tanya saat tidur apakah menggunakan bantal yang ditumpuk atau tidak. Lalu organ yang lain yang terkena ada di ginjal dan di pembuluh darah di bagian bawah. Terutama di ginjal yang nanti akan kita kupas, yang sering terjadi adalah rasa haus, kadang juga disertai dengan kencing tiap malam, atau bisa terjadi yang namanya kencingnya bercampur dengan darah, atau keluhan-keluhan lain. Untuk pertanyaan apakah obat hipertensi harus dikonsumsi seumur hidup,
ya memang harus dikonsumsi seumur hidup, karena mau tidak mau obat untuk menurunkan tensi atau tekanan darah itu bukan untuk menyembuhkan, tapi fungsinya adalah untuk mengontrol, sehingga harus rutin dikonsumsi setiap hari sepanjang hidup pasien. Dan apa yang harus kita lakukan kalau semisal kita mendapatkan pasien dengan hipertensi? Apabila saat pasien datang tekanan darah, yang pertama kita evaluasi adalah tekanan darah prehipertensi atau tekanan darah sistol 140 dan diastolnya itu antara 80 sampai 90. Yang pertama kali kita lakukan adalah menyarankan pasien untuk melakukan modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup dari mulai mengatur pola makan, mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk dari merokok, alkohol, bergadang, mengurangi stres, dan melakukan olahraga rutin yang dapat membantu untuk mengontrol tekanan darahnya. Tetapi apabila setelah melakukan modifikasi gaya hidup yang biasanya kita evaluasi selama 2 minggu sampai 1 bulan, tekanan darah pasien cenderung stabil, tinggi, atau semakin bertambah tinggi, yang bisa kita lakukan adalah tetap modifikasi gaya hidup ditambah dengan pemberian obat-obatan, di mana obat-obatan untuk hipertensi itu ada banyak jenisnya dan memang sangat diperlukan konsultasi dengan dokter spesialis untuk penata laksanaan terapi hipertensinya. Apabila dengan kebiasaan mengkonsumsi obat hipertensi yang tidak rutin, atau ketika beberapa orang yang mengkonsumsi obat hipertensi merasa saya sudah stabil dan saya memberhentikan obat tensi saya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya komplikasi. Komplikasi itu bermacam-macam. Yang pertama, yang kita mulai dari atas, bisa stroke, di tengah-tengah itu bisa gagal jantung, yang di bawah itu bisa namanya gagal ginjal. Konsumsi obat hipertensi dapat menyebabkan kerusakan fungsi ginjal. Pada beberapa jenis obat antihipertensi memang memiliki efek samping penurunan dari fungsi ginjal. Itulah kenapa pasien-pasien harus rutin kontrol dan konsultasi dengan dokter spesialis untuk dapat kita lakukan evaluasi, pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan keluhan untuk dapat kita lakukan kelanjutan untuk terapi dari obat antihipertensinya, di mana obat antihipertensi itu ada banyak. Ada yang bekerjanya di jantung, ada yang bekerja di pembuluh darah, ada yang bekerja di ginjal. Sehingga opini-opini yang keliru di masyarakat harus dapat kita perbaiki sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau misinformasi untuk kedepannya. Opini-opini yang biasanya terjadi di masyarakat itu sering keliru atau terbalik-balik, bahwa sebenarnya yang menyebabkan gagal ginjal adalah hipertensi, bukan hipertensi atau gagal ginjal terjadi akibat hipertensi, tapi bisa dari hipertensi yang lama itu mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Karena secara umum ginjal itu memiliki sistem autoregulasi yang mengatur tinggi rendahnya tekanan darah di dalam tubuh, dan sehingga kebutuhan cairan di dalam tubuh itu jaringan tubuh, kebutuhan cairan di dalam jaringan tubuh itu menjadi tercukupi. Karena akibatnya dari tekanan darah yang tidak terkontrol akan mengakibatkan ginjal mengalami nefrosklerosis atau ginjal menjadi mengkerut. Maka harus
segera konsultasi dan kontrol ke dokter apabila Anda merasa memiliki riwayat keluarga tekanan darah tinggi atau Anda merasa memiliki tensi yang agak tinggi. Pada pasien-pasien gagal ginjal, kita akan evaluasi melalui stadiumnya, stadium 1 sampai stadium 5, di mana tidak semua penderita gagal ginjal itu akan melakukan tindakan hemodialisis atau cuci darah. Untuk yang pasien yang akan melakukan cuci darah, biasanya kita akan evaluasi dari klinis atau keluhan dan laboratorium, dan kita evaluasi dari stadiumnya adalah stadium 4 atau 5. Lalu hemodialisis atau cuci darah itu merupakan terapi pengganti ginjal utama, selain ada dua hal lain, yaitu peritoneal dialisis dan transplantasi ginjal, di mana saat ini yang paling sering kita lakukan di Indonesia dan Bali adalah hemodialisis atau cuci darah, di mana dari hemodialisis atau cuci darah itu merupakan suatu proses pemisahan dan penyaringan atau pembersihan darah melalui membran semipermeabel yang dilakukan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Tapi tidak semua pasien-pasien yang akan melakukan cuci darah itu akan jatuh ke dalam kondisi cuci darah reguler atau cuci darah rutin, di mana kriteria yang dievaluasi untuk menentukan pasien itu harus dapat melakukan terapi jangka panjang. Itu kita lihat dari volume urin yang berkurang, itu yang pertama. Lalu peningkatan kadar kreatinin dalam darah, itu yang kita lihat. Lalu evaluasi perhitungan laju filtrasi glomerulus yang bervariasi, yang kita evaluasi untuk melakukan cuci darah adalah dari 30 sampai 15% ke bawah, dan atau akibat-akibat dari penyakit-penyakit menahun yang merusak komponen ginjal. Contohnya kencing manis. Oke, yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya hipertensi dari awal, itu yang pertama adalah melakukan modifikasi gaya hidup, di mana yang pertama adalah yang pasti kita lakukan adalah dengan mengatur pola makan. Kurangi makan makanan yang tinggi garam, makan yang mengandung kolesterol tinggi, yang berlemak, ya, dan melakukan aktivitas rutin seperti berolahraga setiap hari, lalu manajemen dari stres, istirahat yang cukup, dan juga rutinlah kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter umum yang berada di area dekat dengan tempat tinggal saudara-saudara semua, untuk dapat kita lakukan evaluasi dan monitoring tekanan darah, dan juga kita lakukan terapi untuk mencegah terjadinya komplikasi dari tekanan darah yang tidak terkontrol. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini tentang materi hipertensi dan gagal ginjal. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan dapat juga mungkin disampaikan kepada keluarga, teman, sahabat, siapapun juga yang Anda ketahui memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, tapi masih ragu untuk melakukan konsultasi dan evaluasi ke rumah sakit. Dan jika teman-teman semua masih memiliki pertanyaan atau masih ada yang ragu tentang hipertensi, gagal ginjal, dapat ke Rumah Sakit Arisanti, bertemu dengan saya, kita berkonsultasi dan diskusi,
di mana saya bertugas di Rumah Sakit Arisanti, ada di poli pagi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis jam 8 sampai jam 10 pagi, dan saya ada membuka praktek malam juga di hari Kamis dan Sabtu jam 6 sore sampai jam 8 malam. Semoga materi ini bermanfaat. Kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan kekuatan, dan kita pasti bisa melewati semua masalah, terutama pandemi COVID ini. Sekian dari saya, selamat pagi dan terima kasih. Om Santi 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 Om.